Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Fadrurah dari kelas ULA 10 nomor absen 15. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester mata pelajaran Aqidatul Awam dengan Ustadz Pengampu Ustadz Ilham Nadirin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jaizun lan iku wenang bifadlihi kelawan kanugrahane Gusti Allah wa adlihi lan sifat adile Gusti Allah. Tarkun utawi ninggal likuli mungkinin maring saben-saben perkara kang kongang kafi olihi hale kaya agawe kuli mungkin. Nazam ini menjelaskan mengenai sifat jaiznya Allah. Dengan anugerah dan sifat adilnya Allah, Allah berhak meninggalkan atau melakukan sesuatu yang mungkin dilakukan. Allah boleh memilih sesuai dengan kehendaknya. Tidak ada satupun yang berhak melarang Allah. Dan kita wajib meyakini bahwa Allah berhak melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Arsalahu ngutus sapa Allah anbiya ing pira-pira nabi zawi fatona pira-pira kang duweni sifat limpah bisyidqi sartane temen wa tablighi lan sifat tabligh wal amanah lan sifat amanah. Allah telah mengutus nabi-nabi yang memiliki sifat cerdas dan jujur. Nabi belum tentu seorang rasul, tapi rasul sudah pasti seorang nabi. Sifatnya yang pertama adalah fatonah atau cerdas, syidik atau benar, tablik atau menyampaikan, dan amanah dapat dipercaya. Wajah izun lan iku wenang fi hakihim ing dalam hake para rasul min arodi utawi sifat kang anyar teko bigoiri naqshin kelawan tanpa ngurangi derajat kaluhurane rasul ka khofi fil marodi kaya entenge gerah. Nabi atau rasul boleh memiliki sifat-sifat yang manusiawi seperti lapar maupun sakit yang ringan, asalkan tidak sampai mengurangi derajat keluhuran para rasul. Aismatuhum utawi kareksone pira-pira rasul kasa iril malaikat hale madani sekerine para malaikat iku wajibatun wajib wa fadalu lan padha ngungguli sapa rasul al malaikat ing derajate para malaikat. Terjaganya para rasul dan nabi seperti terjaganya para malaikat. Seorang mukallaf wajib meyakini bahwa rasul dan malaikat itu dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa atau ingkar. Derajat para rasul lebih tinggi dibanding derajatnya para malaikat. Yang paling tinggi derajatnya adalah Nabi Muhammad SAW. Lalu yang kedua adalah Sayyidina Ibrahim, lalu Nabi Musa, lalu Nabi Isa, lalu Nabi Nuh. 5 rasul-rasul ini adalah rasul-rasul ulul azmi, yaitu rasul yang memiliki kesabaran tingkat tinggi. Kemudian 7 nazam yang akan saya bacakan berikut merupakan nazam karangan Syekh Iwad Al-Gomrawi. Bismillahirrahmanirrahim. Abdaduha utawi suwali wajib iku aisruna kang 20 atat kang wus teko apa aisruna mislaha hale madani wajibat iku likuli wasfin kedua saben-saben sifat naqidun utawi sifat kang nentang fima ing dalam sifat wajib sabat kang wus tetep apa ma. Kebalikan dari sifat wajib, dari sifat wajibnya Allah ada 20, jumlahnya sama dengan sifat wajibnya Allah. Sifat-sifat dalam sifat mustahilnya Allah adalah sifat yang bertentangan dengan sifat wajibnya. Wahia utawi addaduha iku al-adamu adam hudusuhu lan sifat anyar teko Gusti Allah kaza kaya mengkono hudusuh al-fana'u utawi sifat fana wa kaunuhu lan ono lan anane Gusti Allah iku memasilan madani maring kita jalla kang maha luhur sapa Allah lana ing kita. Yang pertama adalah Adam, artinya tidak ada. Tidak mungkin Allah itu tidak ada. Allah itu wujud sesuai dengan sifat wajibnya Allah. Wa adamul qiyam
lan sifat ora onone jumeneng zate dhewe kelawan zate dhewe auti daduhu utawa wilangane Gusti Allah wa ajzuhu lan sifat apese Gusti Allah an mumkinin sifat perkara kang saking perkara kang kongang apa ijaduhu mujudake mungkin iku kada kaya mengkono-mengkono mungkin karohatun kaya sifat kapeksa wajahlun lan bodoh tidak mungkin Allah itu bodoh swamamu lan budak atau tuli wal mautu lan mati tidak mungkin Allah itu mati aidon halemaleh wal amalan wuta wal bakamu lan bisu tidak mungkin Allah itu buta dan tidak mungkin Allah itu bisu wama utawi sifat baki kang keri apa mah ming ziddiha saking pira-pira suwali sifat wajibat iku kodbana teman-teman wus pertela apa mah ming za saking iki ajzun ila akhirihi falaisa mongko ora ono apa mah iku yakbalu nrimo apa ma al bayana ing kapertelan. Kebalikan dari sifat wajibnya Rasul disebut sifat muhal atau sifat mustahilnya Rasul. Wadidduha utawi suwali sifat wajib Rasul iku ahilhu muhalno sira ing ziddu kal khiyanah kaya sifat khianat. Sifat khianat ini merupakan kebalikan dari amanah. Tidak mungkin para rasul itu berkhianat. Jika mereka berkhianat maka tidak bisa disebut sebagai rasul. Iku kada kaya mengkono-mengkono khianat al kadzibu kaya sifat goroh. Sifat kadzib ini merupakan kebalikan dari sifat sidik. Kitmanuhum lan sifat kitmane rasul. Kitman merupakan kebalikan dari sifat tablik dan tidak mungkin rasul bersikap seperti itu. Diyanah ing agamane Gusti Allah. Baladatun lan sifat bodhone Rasul fadza utawi iki sifat kaya ning dhuwur iku alladzi perkara qad wajaba lan teman-teman wajib apa alladzi lillahi keduwe Gusti Allah wa rasuli lan rasule Allah al kirami kang mulya an nujaba kang agung. Baladatun tadi merupakan sifat kebalikan dari sifat fatona yang artinya cerdas, sedangkan baladatun artinya bodoh atau kurang cerdas, tidak cerdas, dan tidak mungkin Rasul memiliki sifat seperti itu. Sifat-sifat yang telah disebutkan di awal adalah sifat-sifat wajibnya Allah dan sifat wajibnya Rasul, sedangkan yang baru saya bahas merupakan sifat mustahilnya. Kemudian nazam yang akan saya bacakan berikut merupakan nazam karangan dari Syekh Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki yang merupakan pengarang dari kitab Aqidatul Awam. Wal mustahilu utawi sifat mustahil iku ziddu kulli wajibi suwalie saben-saben sifat wajib fahfat mongko ngalapno sira li khamsina maring 50 bihukmin kelawan hukum wajibi kang wajib. Sifat mustahil tersebut adalah kebalikan dari sifat wajibnya Allah maupun Rasul. Diwajibkan bagi kita untuk menghafalkan 50 sifat Allah maupun Rasul yang telah disebutkan di awal. Tafsilu khamsatin utawi perinciane utusan 5 wa isrina lan 20 iku lazim wajib. Kulla mukallafin kang saben-saben wong mukallaf fahakik mongko nyatakno sira wa tanim lan jero sira. Wajib bagi setiap mukallaf mengetahui perincian dari 25 rasul dan wajib meyakininya. Hum utawi khamsatin wa isrina
iku Adamun Nabi Adam, yang pertama adalah Nabi Adam, Idrisu lan Nabi Idris, yang kedua adalah Nabi Idris, Nuhun lan Nabi Nuh, Hud lan Nabi Hud, Ma'asolih sertane Nabi Soleh, wa Ibrahimu lan Nabi Ibrahim, kulun utawi saben-saben suwiji iku mutabak den nut. Yang pertama tadi adalah Nabi Adam. Nabi Adam adalah bapaknya manusia. Yang kedua adalah Nabi Idris, merupakan nabi yang masih hidup sampai saat ini menurut keterangan kitab Aqidatul Awam. Kemudian ada Nabi Nuh yang diselamatkan Allah dari banjir bandang. Kemudian ada Nabi Hud yang diselamatkan Allah dari angin kencang. Nabi Soleh yang diselamatkan Allah dari teriakan malaikat Jibril. Nabi Ibrahim yang diselamatkan Allah dari api Raja Namrud. Beliau tidak terbakar meskipun terkena api. Lutun lan Nabi Lut, wa Ismailu lan Nabi Ismail, Ishaku lan Nabi Ishak, iku kada kaya mengkono-mengkono, Yaqubu utawi Nabi Yaqub, Yusufu lan Nabi Yusuf, wa Ayyubu lan Nabi Ayyub, iku ihtada ngikut sapa Ayyub. Nabi Lut adalah nabi yang pernah diselamatkan Allah dari tiupan angin kencang dan menghancurkan orang-orang kafir pada saat itu. Kemudian ada Nabi Ismail yang merupakan putra Nabi Ibrahim dan Siti Hajar. Nabi Ishak yang merupakan putra dari Nabi Ismail dan Ibu Sarah. Kemudian ada Nabi Yakub yang merupakan putra dari Nabi Ishak. Kemudian ada Nabi Yusuf yang merupakan putra dari Nabi Yakub, dan Nabi Ayub yang merupakan keturunan dari Nabi Ishak. Syu'aibu lan Nabi Syu'aib, Harunu lan Nabi Harun, wa Musa lan Nabi Musa, wal Yasa lan Nabi Yasa, Zulkifli lan Nabi Zulkifli, Dawudu lan Nabi Dawud, Sulaimanu lan Nabi Sulaiman, iku itaba ngikut sapa Sulaiman. Nabi Harun merupakan putra dari putra dari Imran. Wa Musa dan Nabi Musa merupakan saudara kandung dari Harun yang juga merupakan putra dari Imran. Dan ada Nabi Sulaiman yang merupakan putra dari Nabi Daud. Ilyasu lan Nabi Ilyas, Yunus lan Nabi Yunus, Zakaria lan Nabi Zakaria, Yahya lan Nabi Yahya. Nabi Yahya ini merupakan putra Nabi Zakaria. Isa dan Nabi Isa, yang sudah kita ketahui bahwa Nabi Isa merupakan putra Maryam yang lahir tanpa seorang ayah. Wa Toha lan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iku khatimun Nabi pungkasan. Da ninggalo sira goya ing pira ing perilaku sasar. Tafsilu ashrin utawi perinciane 10, minhum kang tetep saking malaikat, iku Jibrilu malaikat Jibril, Mikalu lan Mikail, Israfilu lan malaikat Israfil, Israilu lan malaikat Israil. Malaikat Jibril adalah malaikat yang bertugas membawa wahyu untuk para nabi. Malaikat Mikail adalah malaikat yang bertugas mengatur curah hujan, laut, sungai, dan membagi rezeki dan membentuk rupa janin di dalam rahim. Malaikat Israfil bertugas meniup trompet atau sangkakala pada saat hari kiamat tiba nanti. Yang pertama, tiupan yang pertama memusnahkan seluruh makhluk hidup kecuali makhluk yang dikehendaki oleh Allah. Sedangkan yang tiupan kedua membangkitkan kembali ruh ke jasad yang sudah meninggal. Malaikat Israil ditugaskan untuk mencabut nyawa. Munkar nakirun lan malaikat munkar lan nakir, wa rokibun lan malaikat rokib, wa kadza lan iku kaya mengkono-mengkono rokib, atidu utawi malaikat atid, malikun lan malaikat malik, waridwanu tada lan malaikat ridwan. Malaikat nakir ditugaskan untuk menanyai manusia dan jin ketika selesai dikubur dan orang-orang telah pergi. Rokib dan atid adalah malaikat penjaga golongan kedua.
Masing-masing dari dua malaikat ini bisa disebut raqib dan bisa disebut atid. Tugasnya adalah mencatat segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia tersebut. Yang mencatat amal baik berada di sebelah kanannya, dan yang mencatat amal buruk berada di sebelah kirinya. Malaikat Malik adalah malaikat yang ditugaskan menjaga neraka, sedangkan malaikat Ridwan adalah malaikat yang ditugaskan untuk menjaga surga. Surga ini ada 7, yaitu Firdaus, Ma'wa, Khuld, Naim, Aden, Darussalam, dan Darul Jalal. Arba'atun utawi perkara papat mingkutubin kang tetep saking pira-pira kitab, iku tasfiluha utawi perinciane papat, iku Tauratul Musa, kitab Taurat kang den turunake maring Nabi Musa. Bil huda kelawan gawe pituduh, tanziluha utawi olehe katurunake Taurat. Ada 4 kitab yang wajib kita yakini keberadaannya. Yang pertama adalah kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, yang diturunkan sebagai petunjuk bagi umat manusia. Zaburu Dawuda lan kitab Zabure Nabi Dawud, wa Injilu lan kitab Injil ala Isa kang tetep ing atase Sayyidina Isa, wa Furqanun lan kitab Furqan ala khairil mala kang tetep ing atase luwih bagus-baguse makhluk. Yang kedua adalah kitab Zabur yang diturunkan pada Nabi Daud. Yang ketiga adalah kitab Injil yang diturunkan pada Nabi Isa. Dan yang keempat adalah Al-Quran yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW. Wasuhuful Khalili utawi lampirane Nabi Ibrahim kang dadi kekasih Gusti Allah, wal kalimi lan Kanjeng Nabi Musa kang den dawuhi Allah, iku fiha tetep ing dalem suhuf kalamul hakami utawi dawuhe zat kang ngatur makhluk, al alimi kang moho mengetahui. Selain kitab-kitab 4 tadi, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran, Allah juga menurunkan lampiran-lampiran kepada Nabi Ibrahim dan juga Nabi Musa. Dalam lampiran tersebut terdapat dawuhnya Allah atau firman-Nya Allah. Wa kullu ma utawi saben-saben perkara ata kang teka bihi kelawan gawa ma ar-rasulu sapa utusan, iku fahakuhu mongko utawi hakema iku atas limu den dengerake wal qabulu lan den trimo. Setiap sesuatu yang dibawa Rasulullah maupun Rasul-Rasulnya Allah yang lain wajib kita dengarkan dan kita terima. Sekian video yang dapat saya buat pada hari ini. Semoga isi yang saya sampaikan, penjelasan yang saya sampaikan merupakan penjelasan yang benar dan dapat diterima. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Vitasari dari kelas Madin Ula 10 nomor absen 26. Saya berasal dari program studi Tadris Matematika. Di sini saya akan menjelaskan beberapa nadom yang telah ditugaskan sebagai pemenuhan UAS Ghazal Aqidatul Awam di UIN Syarif Ali Rahmatullah. Nadom yang pertama yaitu nadom yang berkaitan tentang sifat jaiz yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nadomnya wajah ijun bifadlihi wa adlihi tarkun likulli mumkinin kafilihi. Wajah ijun lan iku wenang bifadlihi kelawan kanugrahane Gusti Allah, wa adlihi lan sifat adile Gusti Allah. Tarkun utawi ninggal likulli mumkinin maring saben-saben perkara kang kongang kafilihi halih kaya agawe kulli mumkinin. Artinya dengan anugerah dan sifat adil yang dimiliki oleh Allah, maka Allah berhak untuk melakukan sesuatu atau bahkan tidak melakukan sesuatu yang mungkin untuk dilakukannya. Sederhananya, Allah boleh tidak mengerjakan sesuatu yang mungkin dikerjakan sebagaimana beliau boleh mengerjakan sesuatu itu. Karena Allah itu berhak memilih antara mengerjakan sesuatu atau bahkan meninggalkan sesuatu. Dan tidak ada satupun makhluk pun yang
mampu atau yang berhak untuk memaksa Allah melakukan sesuatu atau bahkan melarang Allah untuk tidak melakukan sesuatu. Jadi kesimpulannya, Allah itu berhak melakukan segala sesuatu tanpa ada satupun makhluk yang berhak untuk mengaturnya. Kemudian dalam nadom likulli mumkinin, maksudnya adalah yang dibahas tadi dalam masalah boleh mengerjakan atau tidak mengerjakan itu adalah dalam ranah yang mungkin saja untuk dilakukan. Artinya apa? Artinya ada sesuatu yang tidak mungkin untuk dilakukan, yaitu sesuatu yang tidak ada rumusnya, seperti halnya memasukkan benda yang besar ke dalam benda yang kecil. Kita ambil contoh, memasukkan gunung ke dalam telur. Apabila gunung dimasukkan ke dalam telur, maka gunung itu akan tetap besar dan telur tetap kecil, sehingga dengan dimasukkannya gunung ke dalam telur itu tidak mungkin terjadi atau tidak mungkin untuk dilakukan. Kemudian dalam nadom ini berkaitan juga dengan dalil Allah dalam Quran surah An-Nahl ayat 40, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Maksudnya, apabila Allah menghendaki sesuatu, maka Allah cukup berkata kun fayakun, maka sesuatu itu akan terjadi. Dalam nadom ini mengandung arti bahwa kita harus meyakini bahwa Allah itu boleh untuk melakukan sesuatu atau bahkan boleh untuk tidak melakukan sesuatu. Allah berhak untuk memberikan pahala kepada orang yang pantas mendapatkannya, atau bahkan Allah berhak memberikan siksaan kepada orang yang pantas juga untuk mendapatkannya. Sehingga kesimpulannya, kita diwajibkan untuk meyakini bahwa Allah berhak untuk melakukan sesuatu dan Allah berhak untuk tidak melakukan sesuatu. Nadom yang berikutnya yaitu nadom mengenai sifat wajib para rasul. Nadomnya, Arsala anbiya dawi fatona bisidki wa tablighi wal amanah. Arsala wis ngutus sapa Allah anbiya ing pira-pira nabi dawi fatona pira-pira kang anduweni sifat limpat bisidki sartane temen. Artinya Allah telah mengutus para nabi dengan memiliki sifat yaitu berupa cerdas dan disertai dengan sifat jujur. Kemudian wa tablighi lan sifat tabligh. Tabligh artinya menyampaikan, sehingga para nabi apabila telah disampaikan pesan maka beliau wajib menyampaikannya kepada umatnya. Apabila seorang rasul yang diberi pesan dari Allah dan tidak disampaikan kepada umatnya, maka bisa dikatakan bahwa beliau itu bukanlah seorang rasul. Kemudian wal amanah lan sifat amanah. Amanah artinya dapat dipercaya, sehingga apabila ada seorang nabi atau rasul yang tidak dapat dipercaya, itu dapat dikatakan bahwa beliau bukan seorang nabi dan rasul, karena seorang nabi dan rasul itu 100% dapat dipastikan kebenarannya. Jadi tidak ada sesuatu yang dibawa atau sesuatu yang disampaikan oleh nabi dan rasul itu yang mengandung arti kebohongan. Dan dapat disimpulkan bahwa sifat wajib yang ada pada diri seorang nabi dan rasul itu terdiri dari 4. Yang pertama yaitu sifat sidik atau benar atau jujur yang terdapat dalam Quran surah Maryam ayat 41. Di situ dijelaskan bahwasanya seorang nabi dan rasul itu pasti memiliki sifatnya yaitu sifat jujur. Kemudian yang kedua yaitu sifat tabligh, artinya menyampaikan. Hal ini diperkuat dengan firman Allah yang terdapat dalam Quran surah Al-A'raf ayat 62. Di sini disampaikan bahwasanya amanat-amanat yang disampaikan oleh Allah kepada para rasul maka wajib disampaikan kepada para umatnya, karena nabi dan rasul itu lebih mengetahui sedangkan kita kurang tahu, sehingga dengan apa-apa yang disampaikan Allah kepada nabi dan rasul wajib disampaikan pula kepada para umat beliau. Kemudian yang ketiga yaitu amanah, dapat dipercaya. Artinya seorang nabi dan rasul itu memiliki sifat yang dapat dipercaya dari segala perbuatan, dari segala perkataan, itu tidak ada sedikit pun yang mengandung kebohongan. Kemudian yang keempat yaitu fatonah, yang artinya cerdas.
Kecerdasan yang dimiliki oleh seorang nabi dan rasul ini dapat membantu beliau dalam menyampaikan pesan yang disampaikan Allah kepada umatnya yang menentang. Sehingga dengan kecerdasan ini maka dapat dijadikan alternatif sebagai penguat agar pesan yang telah disampaikan kepada Allah ini dapat benar-benar diterima oleh para umatnya. Nadom yang selanjutnya yaitu nadom yang berkaitan tentang sifat jaiznya para rasul. Jaiz itu artinya boleh. Nadomnya wajaizun fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi. Wajaizun lan iku wenang fi haqqihim ing dalem hake para rasul min aradi utawi sifat kang anyar teko bi ghairi naqsin kelawan tanpa ngurangi derajat luhuri rasul ka khafifil maradi kaya entenge gerah. Artinya apa? Wajah ijung fi haqqihim. Artinya seorang rasul itu berhak atau boleh. Berhak untuk apa? Min arodin. Berhak untuk mempunyai sifat-sifat yang baru datang. Artinya apa? Sifat-sifat yang baru datang ini adalah sifat-sifat kemanusiaannya, seperti halnya mengantuk, lapar, haus, dan masih banyak lagi. Hal ini menunjukkan bahwa seorang nabi dan rasul ini memiliki sifat manusiawi dengan batasan bi ghairi naqsin ka khafifil maradi. Dengan batasan sifat-sifat manusiawi yang dimiliki oleh para rasul itu tidak sampai mengurangi derajat keluhuran seorang rasul, seperti halnya sakit ringan. Artinya apa? Artinya sifat-sifat manusiawi yang dimiliki oleh seorang nabi dan rasul itu tidak akan sampai mengurangi derajat keluhurannya sebagai seorang rasul. Berbeda dengan kita memiliki sifat yang marah. Kita tidak bisa mengontrol amarah kita, sehingga dengan itu orang lain yang melihat kita marah, maka mereka akan berpikiran bahwa kita ini tidak baik. Berbeda dengan para rasul dan nabi, beliau memiliki sifat marah, tetapi kemarahan beliau tidak sampai melukai hati orang lain. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa sifat-sifat manusiawi yang ada pada diri seorang nabi dan rasul itu tidak akan sampai mengurangi derajat keluhurannya sebagai seorang rasul. Kemudian, nadham yang berikutnya yaitu nadham yang menjelaskan tentang sifat maksum yang dimiliki oleh para rasul. Nadhamnya yaitu Ismatuhum kasa iril malaikah wajibatun wa fadolul malaikah. Ismatuhum utawi kareksone para rasul kasa iril malaikah halih madani sakirene piro-piro malaikat iku wajibatun wajib wa fadolu lan padha ngunggule sapa rasul al malaikatu ing derajat piro-piro malaikat. Artinya apa? Ismatuhum kasa iril malaikah wajibatun itu artinya terjaganya para nabi dan rasul sama halnya seperti terjaganya para malaikat. Wajibatun itu wajib. Di sini berarti bahwasannya seorang mukallaf itu wajib meyakini bahwasannya terjaganya para malaikat itu sama halnya seperti terjaganya para nabi dan rasul. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa malaikat itu merupakan makhluk yang terjaga dari berbagai perbuatan dosa, karena malaikat tidak akan pernah lalai dalam menjalankan setiap perintah yang telah ditugaskan Allah kepadanya. Seperti halnya dengan para rasul, kita sebagai seorang mukallaf wajib meyakini bahwasanya para nabi dan para rasul ini juga dijaga oleh Allah dari perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Kemudian wafadolul malaikah, artinya derajat para nabi dan rasul itu lebih tinggi dibandingkan dengan derajat para malaikat. Derajat nabi dan rasul yang paling tinggi yaitu Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Nuh alaihissalam. Kelima nabi ini disebut dengan gelar para nabi ulul azmi, yaitu para nabi dan rasul yang memiliki ketabahan dan kesabaran yang luar biasa. Kemudian derajat tertinggi di hadapan Allah setelah para rasul ulul azmi ini adalah para rasul yang lain. Kemudian setelah para rasul yang lain ada para nabi yang tidak diangkat sebagai rasul. Kemudian yang keempat yaitu para malaikat-malaikat pemimpin. Para malaikat-malaikat pemimpin ini meliputi malaikat Jibril dan juga malaikat Hamalatul Arsy, yaitu penyangga arsy, yang saat ini jumlahnya ada 4. Setelah malaikat-malaikat pemimpin ada juga waliullah. Waliullah yaitu berasal dari kalangan manusia,
Di antaranya adalah Abu Bakar, Umar bin Khattab. Mereka berasal dari golongan sahabat-sahabat Rasulullah. Setelah waliullah ada malaikat-malaikat pada umumnya, dan yang terakhir yaitu manusia-manusia pada umumnya. Nadom yang berikutnya yaitu nadom yang berkaitan tentang maksud sifat mustahilnya Allah dan para rasul. Terdapat dalam nadom wal mustahilu diddu kulli wajibin fahfat li khamsina bihukmin wajibin. Wal mustahilu utawi sifat mustahil iku diddu kulli wajibin suwali'e saben-saben sifat wajib fahfat mongko ngreksa sira li khamsina maring 50 bihukmin kelawan hukum wajibin kang wajib. Dijelaskan bahwasanya sifat mustahilnya Allah dan Rasul ini merupakan sifat keterbalikan antara sifat wajibnya Allah dan Rasul. Dan kita sebagai seorang mukmin diwajibkan untuk menghafal 50 sifat itu. Apa saja 50 sifat itu? Yaitu 20 sifat wajibnya Allah, kemudian 4 sifat wajibnya Rasul, kemudian 20 sifat mustahilnya Allah, 4 sifat mustahilnya Rasul, kurang 2 yaitu 1 sifat jaiznya Allah, dan 1 lagi sifat jaiznya para nabi dan rasul. Kemudian nadom yang selanjutnya yaitu nadom mengenai hukum mengetahui dan menghafalkan 25 rasul, yaitu tafsilu hamsatin wa ishrina lazim kullu mukallafin fahaqqiq wa gtanim. Ya kesilu hamsatin utawi perinciane utusan 5 wa ishrina lan 20 iku lazim wajib kullu mukallafin ing saben-saben wong mukallaf fahaqqiq mongko nyatakno sira wa gtanim lan jarao sira. Artinya apa? Artinya kita sebagai seorang mukallaf maka diwajibkan untuk mengetahui perincian dari 25 rasul. Lanjut, hum utawi khamsatin wa ishrina iku Adamun Nabi Adam, Idrisun Nabi Idris, Nuhun Nabi Nuh, Hud Nabi Hud, Ma'asolih Nabi Solih, wa Ibrahim lan Nabi Ibrahim, kulun muttaba saking saben-saben siji den not. Nah, 25 para rasul itu yang pertama yaitu Nabi Adam. Nabi Adam itu adalah Abul Bashar, yaitu bapaknya para manusia. Kemudian ada Nabi Idris. Nabi Idris itu adalah nabi yang saat ini masih hidup. Bisa hidup di langit keempat, atau bahkan langit keenam, atau langit ketujuh, atau bahkan bisa jadi saat ini sedang berada di surga. Kemudian Nabi Nuh. Nabi Nuh ini adalah nabi yang diselamatkan oleh Allah dari banjir bandang. Kemudian ada Nabi Hud, yaitu nabi yang diselamatkan Allah dari kerasnya angin, dari tiupan angin yang sangat keras yang mampu meluluh lantahkan kaum Ad. Dan kemudian ada Nabi Soleh. Nabi Soleh ini adalah nabi yang diselamatkan Allah dari teriakan malaikat Jibril yang saat itu mampu menghancurkan kaum Tsamud. Kemudian ada juga Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini adalah salah satu nabi yang diselamatkan Allah dari terbakarnya api Raja Namrud. Nabi Ibrahim ini tidak terbakar ketika dibakar. Kulun mutaba, artinya setiap nabi-nabi tadi, Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, dan Nabi Ibrahim itu Allah telah menetapkan umat untuk menganut mereka, menganut ajaran mereka. Kemudian lanjut, Lutun lan Nabi Lut, wa Ismail lan Nabi Ismail, wa Ishak lan Nabi Ishak, kada kaya mengkono-mengkono Ishak, Yakub utawi Nabi Yakub, Yusuf lan Nabi Yusuf, wa Ayub lan Nabi Ayub, ihtada ngikut sapa Ayub. Nah, kemudian ada Nabi Lut. Nabi Lut ini adalah salah satu nabi yang diselamatkan Allah dari tiupan angin yang sangat kencang yang mampu menerbangkan batu-batu besar dan juga menghancurkan kaum kafir. Kemudian ada Nabi Ismail. Nabi Ismail ini merupakan putra dari Nabi Ibrahim, ibunya bernama Siti Hajar. Nabi Ishak juga merupakan putra dari Nabi Ibrahim, hanya saja antara Nabi Ishak dan Ismail ini beda ibu. Kalau Nabi Ishak ibunya bernama Siti Sarah. Kemudian Nabi Yakub. Nabi Yakub ini merupakan putra dari Nabi Ishak. Nabi Yusuf ini merupakan putra dari Nabi Yakub. Dan Nabi Ayub. Nabi Ayub ini merupakan keturunan dari Nabi Ishak.
Kemudian lanjut Syu'aibu lan Nabi Syu'aib, Harun lan Nabi Harun, wa Musa lan Nabi Musa, wal Yasa lan Nabi Yasa, Dzulkifli utawi Nabi Dzulkifli, Dawud lan Nabi Dawud, Sulaiman lan Nabi Sulaiman, At-Taba ngikut sapa Sulaiman. Nabi yang selanjutnya yaitu Nabi Syu'aib. Kemudian ada Nabi Harun. Nabi Harun ini putra dari Imron. Kemudian ada juga Nabi Musa. Nabi Musa ini juga merupakan putra dari Imron, sehingga Nabi Harun dan Nabi Musa ini adalah saudara sekandung. Kemudian ada Nabi Yasa, Nabi Dzulkifli, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini merupakan putra dari Nabi Dawud. Kemudian lanjut Ilyas lan Nabi Ilyas, Yunus lan Nabi Yunus, Zakaria lan Nabi Zakaria, Yahya lan Nabi Yahya, Isa lan Nabi Isa, wa Toha lan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khotimun Nabi pungkasan, dak ninggalo sira goya ing perilaku sasar. Artinya yaitu Nabi yang berikutnya yaitu Nabi Ilyas, kemudian juga ada Nabi Yunus, kemudian ada Nabi Zakaria, kemudian ada Nabi Yahya, kemudian ada Nabi Isa. Nabi Isa ini adalah Nabi yang tidak memiliki ayah. Beliau adalah putra dari Siti Maryam. Kemudian yaitu Nabi Muhammad SAW, nabinya kita, nabi akhir zaman, di mana kita, oleh karena itu kita diwajibkan atau diharuskan untuk menjauhi perilaku-perilaku yang menyinggung. Kemudian, nazam yang berikutnya yaitu nazam yang menjelaskan tentang malaikat-malaikat Allah, yaitu tafsilu asyri minhumu Jibril, Mikalu Israfilu Israil, Munkar Nakirun Warokibun Wakadha, Atidu Malikun Waridwanu Ihtada. Tafsilu utawi perinciane, asyrin kang 10, minhum kang tetep saking malaikat, Jibril malaikat Jibril, Mikalu malaikat Mikail, Israfilu malaikat Israfil, Israil lan malaikat Israil, Munkar lan malaikat Munkar, Nakir lan malaikat Nakir, Warokibun lan malaikat Rokib, Wakadha lan iku kaya mengkono-mengkono Rokib. Atid lan malaikat Atid, Malikun lan malaikat Malik, Ridwanu lan malaikat Ridwan, Ihtada halih anut sapa Ridwan. Artinya kita sebagai seorang mukallaf maka diwajibkan untuk mengetahui 10 di antara jutaan para malaikat yang ada. Nah, 10 di antara malaikat itu yang pertama yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril adalah malaikat yang ditugaskan Allah untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi. Kemudian yang kedua yaitu malaikat Mikail. Malaikat Mikail ini adalah malaikat yang ditugaskan Allah untuk mengatur curah hujan, lautan, sungai, rizki, dan untuk membentuk rupa para janin yang ada dalam kandungan seorang ibu. Kemudian yang ketiga yaitu malaikat Israfil. Malaikat Israfil ini adalah malaikat yang ditugaskan untuk meniup sangkakala. Nah, tiupan sangkakala ini terjadi sebanyak 2 kali. Tiupan yang pertama yaitu untuk musnahkan manusia yang ada di bumi yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian tiupan yang kedua yaitu untuk membangkitkan kembali jasad-jasad yang telah meninggal tadi. Kemudian yang selanjutnya yaitu malaikat Israil. Nah, malaikat Israil ini adalah malaikat yang ditugaskan sebagai mencabut nyawa seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Nah, malaikat ini juga memiliki nama sebutan lain yaitu Al-Malak Al-Maut. Kemudian ada malaikat Munkar dan Nakir. Nah, malaikat Munkar dan Nakir ini adalah malaikat yang ditugaskan Allah untuk menanyai manusia yang telah meninggal ketika di alam kubur. Nah, kapan waktu mereka untuk menanyai manusia yang berada dalam alam kubur? Yaitu ketika manusia meninggal tadi usai dikubur dan ketika orang-orang yang mengantarkannya itu telah pergi pulang. Apa yang ditanya yaitu siapa nama Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nama nabimu? Apa kiblatmu? Siapa teman-temanmu? Apa panutanmu? Apa landasanmu? Dan apa amalmu? Kemudian
yaitu ada malaikat raqib dan atid. Nah, pada dasarnya malaikat yang menjaga manusia itu digolongkan menjadi dua kelompok. Kelompok pertama yaitu malaikat yang menjaga manusia dari berbagai bahaya. Nah, malaikat yang menjaga manusia dari berbagai bahaya ini terdiri dari 20 malaikat. 10 malaikat yang bertugas di waktu siang dan 10 malaikat lagi bertugas di waktu malam. Nah, pergantian antara 20 malaikat ini terjadi pada waktu asar dan juga subuh. Kemudian kelompok golongan yang kedua yaitu malaikat raqib dan atid. Malaikat raqib dan atid ini adalah malaikat yang ditugaskan untuk mencatat amal manusia ketika berada di dunia. Malaikat raqib dan atid ini juga berjumlah 4, di mana 2 malaikat bertugas di waktu malam, 2 malaikat bertugas di waktu siang. Dan pergantiannya juga sama, yaitu ketika waktu asyar dan juga subuh. Malaikat raqib dan atid ini adalah malaikat yang ditugaskan untuk mencatat segala amal manusia, amal perbuatan, perkataan, atau bahkan sesuatu yang ada di dalam hati manusia. Kemudian yaitu malaikat malik. Malaikat malik adalah malaikat yang ditugaskan untuk menjaga neraka. Malaikat ini ditemani sebanyak 19 malaikat zabaniyah, dan masing-masing 19 malaikat zabaniyah ini memiliki bala tentara yang sangat banyak. Kemudian yaitu malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan adalah malaikat yang ditugaskan Allah untuk menjaga pintu surga. Nah, malaikat Ridwan ini merupakan malaikat pemimpin di antara malaikat-malaikat penjaga surga yang lainnya. Nah, pada dasarnya pintu-pintu surga itu tergolong menjadi 8. Yang pertama yaitu pintu syahadatain, yang kedua pintu sholat, yang ketiga pintu zakat, yang keempat pintu puasa, yang kelima pintu haji, yang keenam pintu amar ma'ruf nahi munkar, yang ketujuh pintu silaturahim, dan yang kedelapan yaitu pintu jihad di jalan Allah. Kemudian, nadom-nadom yang telah ditulis oleh Syekh Iwad Al-Ghamrawi terdiri dari 7 nadom, yaitu Al-Daduha Ishruna mithlaha atats likulli wasfin nakidun fima thabats wahyal adamu hudusuhu kadal fana wa kaunuhu mumathilan jalalana wa adamul qiyami au ti'daduhu wa ajuhu am mumkinin ijaduhu kadza karahatun wa jahlun somamun wal mautu aidan wal ama wal bukmun wa ma baqi min diddiha qad bana min da falaysa yaqbalul bayana wa didduha akhilhu kal khiyanah kadzal kadibu kitmanuhum diyanah baladatun fadalladhi qad wajaba lillahi wa rasulil kiramin nujaba. Ad-daduha utawi swali wajibat iku isruna 20 atats kang wis teka apa isruna mithluha halih madani wajibat likuli wasfin kedue saben-saben sifat nakidun utawi sifat kang nentang fima ing dalem sifat wajibat sabat kang wis tetep apa ma wahia utawi ad-daduha al-adamu sifat adam hudusuhu lan sifat anyar tekani Gusti Allah kada iku kaya mengkono-mengkono alfana sifat rusak wa kaunuhu lan anane Gusti Allah iku mumathilan madani maring kita jalalana kang maha luhur sapa Gusti Allah wa adamul qiyami lan sifat ora anane jumeneng kelawan date dhewe au ti'daduhu utawi wilangane Gusti Allah wa ajuhu lan sifat apese Gusti Allah an mumkinin saking perkara kang kongang ijaduhu mujudake mungkin kada kaya mengkono-mengkono ajizun karahatun iku kapeksa wajahlun lan bodoh somamun lan budek wal mautu lan mati aidon halih malih wal ama lan wuta wal bukmun lan bisu wama utawi sifat baki kang keri opoma min diddiha saking piro-piro swali'e sifat wajibat iku kodebana teman-teman wis pertelo minda saking iki-iki ajejun ila akhirihi falaisa
mongko ora ana apa ma iku yaqbalu nerima apa ma albayana ingkang pertela. Kemudian wadid duha utawi suwalie sifat wajibate rasul ahilhu muhalno sira ing didu kal hiyanah kaya sifat hianat. Kada yo mengkono-mengkono iku hianat al kadzibu utawi sifat goroh kitmanuhum lan sifat kitmane rasul yaiku sifat ndelikake diyanah ing agamane Gusti Allah. Baladatun lan sifat bodone rasul fada utawi iki sifat ma alladzi perkara qad wajaba kang teman-teman wis wajib apa alladzi lillahi kedue Gusti Allah wa rasuli lan rasuli Allah al-kirami kang mulya an-nujaba kang agung. Jadi nazam yang ditulis oleh Syekh Iwad Al-Ghamrawi ini tadi menjelaskan tentang sifat-sifat mustahilnya Allah dan juga sifat-sifat mustahilnya para rasul. Kemudian nazam yang selanjutnya yaitu nazam tentang kitab-kitab Allah, yaitu arba'atun min kutubin tafsiluha Tauratu Musa bil huda tanziluha Zaburu Dawuda wa inzila ala Isa wa furqanun ala khairil mala. Arba'atun utawi perkara papat min kutubin kang tetep saking pira-pira kitab tafsiluha utawi perinciani arba'ah. Tauratu Musa kitab Taurat kang den turunake maring Nabi Musa bil huda kelawan gawe pituduh tanziluha utawi oleh turunaken Taurat. Artinya apa? Allah itu menurunkan 4 kitab. Yang pertama yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa dengan tujuan apa? Yaitu sebagai petunjuk bagi manusia. Kemudian Zaburu Dawud lan kitab Zabur kang den turunake maring Nabi Dawud wa inzilu ala Isa lan kitab Injil kang tetep ing atase Sayyidina Isa wa furqanun lan kitab Furqan ala khairil mala kang tetep ing atase luweh bagus-baguse makhluk. Artinya apa? Kitab yang kedua yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud. Kemudian kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang keempat yaitu kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan di dalam kitab Al-Quran ini telah mencakup isi dari 3 kitab terdahulunya beserta tambahan-tambahan tentang syariat Allah. Kemudian wasuhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alim. Wasuhuful khalili utawi lampiran Nabi Ibrahim kang dadi kekasih Gusti Allah, wal kalimi lan Kanjeng Nabi Musa kang den dawuhi Allah. Artinya apa? Selain Allah menurunkan 4 kitab tadi, Allah juga menurunkan lembaran-lembaran yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan juga Nabi Musa. Kemudian fiha kalamul hakamil alim. Fiha iku tetep ing dalem suhuf kalamul hakim utawi dawe dat kang ngatur makhluk al-alimi kang maha mengetahui. Artinya dalam lembaran-lembaran itu tertuliskan bahwa Allah itu merupakan zat yang mengatur makhluk. Kemudian lanjut wa kullu ma ata bihi rasulu fa haqquhu taslimu wal qabulu. Wa kullu ma utawi saben-saben perkara ata kang teka bihi kelawan gawe ar-rasul utusan fa haqquhu mongko utawi hakema ataslimu dan benerake wal qabulu lan den terima. Artinya apa? Segala sesuatu yang dibawa oleh Rasul itu, maka kita sebagai seorang mukmin wajib untuk menerima dan membenarkannya. Sekian penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ninis Maulidia dari ULAS 10
dengan nomor absen 38 akan menjelaskan sedikit tentang nazam-nazam pada kitab Aqidatul Awam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jaizun bifadlihi wa adlihi. Dengan anugerah dan sifat adilnya Allah, Allah berhak tarkul kulli mungkinin kafi'lihi. Allah berhak meninggalkan atau melakukan sesuatu yang mungkin dilakukan. Lebih sederhananya, Allah boleh tidak mengerjakan sesuatu yang mungkin dikerjakan, sebagaimana beliau boleh mengerjakan sesuatu itu. Artinya, Allah boleh memilih sesuai kehendak Allah. Beliau mau mengerjakan atau tidak, Allah berhak memilih dari keduanya. Nah, di sini ada bahasa likulli mumkinin. Namun sebelum itu saya jelaskan, maksudnya Allah berhak itu adalah tidak ada yang berhak memaksakan Allah untuk melakukan atau tidak untuk melakukan sesuatu. Tidak ada satupun yang berhak melarang Allah, sehingga Allah punya sifat jaiz. Allah berhak meninggalkan sesuatu, tidak ada yang berhak melarangnya. Nah, maksud likulli mumkinin di sini adalah boleh meninggalkan atau mengerjakan sesuatu tadi, hanya dalam ranah sesuatu yang mungkin saja dilakukan. Dalam nazam ini pula menyimpan arti bahwa kita wajib meyakini Allah arsala anbiya'a dawi fatana. Allah telah mengutus nabi-nabi yang memiliki sifat cerdas, bisidqi wa tabligh wal amanah, disertai jujur, dan setiap nabi yang mendapatkan pesan dari Allah pasti disampaikan kepada umatnya, dan amanah dapat dipercaya. Jika ada nabi yang tidak dapat dipercaya, itu namanya bukan nabi. Karena nabi ini harus dapat dipercaya, sehingga apa-apa yang disampaikan oleh nabi dapat kita pastikan beliau tidak berbohong. Ada 4 sifat wajibnya nabi: fatona, siddiq, tabligh, wal amanah. Wa jaizun fi haqqihim min ardi. Sifat jaiznya nabi. Rasul itu berhak memiliki sifat-sifat yang baru datang. Artinya min arodi. Di sini Nabi berhak memiliki sifat kemanusiaannya seperti ngantuk, makan, lapar, haus. Itu adalah sifat kemanusiaan. Bigoiri nagodin ka khafifil marodi. Dengan batasan sifat-sifat itu tidak sampai mengurangi derajat keluhuran seorang rasul. Jadi dapat dipastikan sifat manusiawinya Rasul tidak akan sampai mengurangi derajat keluhuran para Rasul. Ismatuhum kasairil malaikah. Terjaganya para Rasul itu seperti terjaganya seorang malaikat. Wajibatun wa fadlul malaikah. Wajib, maksud dari nazam ini, para mukallaf wajib yakini bahwa para rasul dan para nabi itu dijaga Allah dari perbuatan menyimpang, seperti halnya Allah menjaga malaikat. Maksudnya, terjaga dari perbuatan dosa, bahwa malaikat itu tidak pernah berpaling kepada perintah yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Addaduha ishruna mitlaha atat. Kebalikan dari sifat wajibnya Allah itu ada 20. Jumlahnya sama dengan jumlah sifat wajibnya Allah. Kebalikan dari sifat wajibnya Allah ini masuk dalam kategori sifat mustahilnya Allah. Likulli wasfin nakidun fima sabat. Setiap sifat dari mustahilnya Allah adalah sifat yang bertentangan dengan sifat wajibnya Allah. Wahyal adamu hudu kahu kadal fana. Makna dari Adam itu tidak ada. Gusti Allah baru datang, ini sangat mustahil. Fana itu rusak, kebalikan dari baqa. Dan tidak mungkin Allah itu rusak. Wa kaunuhu mumathilan jallalana. Allah menyamai kita itu tidak mungkin. Wa adamul qiyam au ti'daduhu. Allah itu qiyamu binafsihi. Kebalikan dari qiyamu binafsihi adalah wa adamul qiyam, atau Allah itu lebih dari satu.
wa azzuhu an mumkinin ijaduhu. Allah tidak lemah melakukan atau meninggalkan sesuatu yang mungkin. Kadal karohatu wa jahlun somam. Allah terpaksa melakukan sesuatu. Karoha ini kebalikan dari sifat iradah atau Allah maha berkehendak. Dan Allah bodoh dan tuli itu sangat tidak mungkin. Wal mautu aidan wal amah wal bakam. Dan Allah mati itu mustahil, dan Allah itu buta dan bisu itu tidak mungkin. Wa ma baqiya min diddiha qad bana. Bisa dilihat dari sifat mustahil tadi ada 13 dan tersisa 7 itu sudah sangat jelas. Minda falaysa yaqbalul bayana, sesungguhnya tidak perlu dijelaskan kembali. Walidduha ahilhu kalhiyana, bahwa kebalikan dari sifat wajib Allah, katakanlah itu sebagai sifat mustahil seperti sifat ahyanah. Kadzal kadibu kitmanahum diyanah, atau sifat berbohong, menyembunyikan, dan Rasulullah tidak mungkin menyembunyikan sesuatu yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baladatun fadalladhi qad wajaba, dan sifat Rasul yang tidak cerdas itu sangat tidak mungkin. Wal mustahilu diddu kulli wajibin. Sifat mustahil tadi kebalikan sifat wajib yang dimiliki Allah atau Rasul. Kebalikan dari sifat wajib itu disebut sifat mustahil. Fahfad li khamsina bihukmin wajibin. Diwajibkan menghafalkan 50 sifat Allah dan Rasul yang telah disebutkan dari awal. 50 ini berasal dari 20 sifat wajib Allah, 4 sifat wajib Rasul, 20 sifat mustahil Allah, 4 sifat mustahil Rasul, 1 sifat jaiz Allah, dan 1 sifat jaiz Rasul. Tafsilu khamsatin wa ishrina lazim. Wajib bagi setiap mukallaf mengetahui rincian 25 Rasul. Kulla mukallafin wa haqiq wa tanim. Dan setiap mukallaf harus mengambil ini untuk dipahami dan dihafalkan dan diketahui secara jelas. Adam, Idris, Nuhud, Mereka adalah yang pertama Adam, Idris, Nuh, Hud. Nabi Adam adalah bapaknya manusia. Nabi Idris adalah nabi yang masih hidup sampai hari ini. Nabi Nuh adalah nabi yang diselamatkan Allah dari bencana banjir. Nabi Hud adalah rasul yang diselamatkan dari teriakan malaikat Jibril. Sholih wa Ibrahim kullu muttaba. Nabi Sholih dan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah nabi yang diselamatkan oleh Allah dari api Raja Namrud. Masing-masing dari nabi tersebut Allah menetapkan umat untuk mengikuti mereka. Lutun wa Ismail Ishak kada. Nabi Lut, Ismail, dan Ishak. Nabi Lut adalah Allah telah menyelamatkan dari tiupan angin yang sampai melemparkan batu dan menjatuhkan kaum kafir. Nabi Ismail adalah putra dari Nabi Ibrahim dari ibundanya Hajar. Nabi Ishak adalah putra Nabi Ibrahim yang dilahirkan dari ibu Sarah. Yakub, Yusuf, wa Ayyub buhtada. Nabi Yakub, Yusuf, wa Ayyub. Nabi Yakub ini putra Nabi Ishak. Nabi Yusuf adalah putra Nabi Yakub. Dan Nabi Ayub adalah keturunan dari Nabi Ishak. Syuaib, Haruna, wa Musa, wa Yasa. Nabi Syuaib, Harun, Musa, dan Yasa. Nabi Syuaib ini bergelar Khatibul Anbiya. Nabi Harun itu adalah putra dari Imran. Dan Nabi Musa adalah saudara kandung dari Nabi Harun. Yasa. Nabi Yasa mempunyai ayah karena bernama Aktub bin Anjus. Dzulkifli, Dawud, Sulaiman, Nuttaba. Nabi Dzulkifli dan Dawud. Nabi Sulaiman adalah anak dari Nabi Dawud. Ilyas, Yunus, wa Zakaria, Yahya. Ilyas adalah bin Ahi Musa.
Nabi Yunus memiliki ayah bernama Mata. Zakaria dan Yahya adalah putra dari Nabi Zakaria. Aisyah wa Toha Khotim Dakwiyah. Nabi Isa adalah putra dari ibu Maryam yang lahir tanpa ayah, dan Nabi Muhammad adalah nabi akhir zaman. Tafsilu Ashrin minhum Jibril. 10 dari jutaan malaikat diantaranya tadi adalah malaikat Jibril, atau malaikat yang bertugas membawa wahyu kepada Nabi. Mikalu, Israfil, wa Israil. Malaikat Mikail adalah yang ditugaskan mengatur curahan hujan, sungai, rezeki, dan juga membentuk para janin dalam rahim. Israfil meniup trompet sangkakala. Israil untuk mencabut nyawa seluruh makhluk hidup. Mungkar, Nakir, Warokibun, Wakada. Kedua malaikat ini mencengkeram bumi dengan 2 taring, memiliki rambut yang tergaris, mata seperti kilat yang menyambar. Atidun, Malik, Waridwan, Nuhtada. Di dalam diri kita ini terdapat 2 golongan malaikat penjaga. Kelompok pertama, malaikat yang menjaga dari bahaya. Malaikat kedua, malaikat yang dimaksud di sini adalah Raqib dan Atid untuk menjaga. Malaikat Malik untuk menjaga neraka, dan malaikat Ridwan untuk menjaga surga. Bisa diketahui malaikat ini masuk ke dalam golongan al-khazini. Tingkatan neraka ada neraka jahanam, laudah, hudamah, sa'ir, sakor, jahim, wahawiyah. Tingkatan surga ada firdaus, adri, naim, ma'wah, darul muqamah, al-mawaqamul, dan khuldi. Arba'atun min kutubin tafsiluha. Ada 4 kitab yang harus kita yakini, diantaranya Tauratu Musa bilhuda tanziluha, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa sebagai petunjuk. Wa Zaburu Dawud wa Injil, kitab Zabur yang diturunkan pada Dawud, dan kitab Injil yang diturunkan kepada Isa. Isa wa Furqan ala khairul malah, dan kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah kitab yang mulia dan kitab yang paling baik. Wa suhuful khalil wal kalim. Selain kitab tadi, ada juga lampiran yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan menurunkan lembaran-lembaran kepada Nabi Musa. Fimha kalamul hakamil alim. Dalam lampiran itu terdapat dawuhnya Allah, yaitu zat yang mengatur makhluk hidup. Wa kullu ma ata bihir rasul, dan setiap sesuatu yang didatangkan Rasul, wa haqquhu taslimu wal qabul, maka kewajiban kita adalah untuk menerima dan membenarkan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Khairul Badriyah. Saya dari Madin Ula 10, nomor absen 37. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kitab Aqidatul Awam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jaizum bi fadlihi wa adlihi tarku likulli mumkinin kafi alihi. Nadam ini menjelaskan tentang sifat jaiznya Allah, yaitu Allah itu berhak melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai kehendaknya. Jadi di sini tidak ada yang boleh untuk memerintah ataupun melarang Allah untuk melakukan sesuatu. Kemudian arsala anbiya dabil fatonah bisidqi wat tablighi wal amanah. Dan Allah itu sudah mengutus para nabi yang mempunyai sifat
fatonah. Fatonah di sini mempunyai arti cerdas, yang kedua sidik yang berarti jujur, yang ketiga tabligh yang berarti menyampaikan, yang keempat amanah. Jadi setiap nabi dan rasul itu pasti mempunyai 4 sifat tersebut. Tidak ada yang tidak mempunyai. Kemudian wajah izu fi haqihi min aradi bi ghairi nafsin ka khafifil maradi. Nah, nadam ini menjelaskan tentang sifat jaiznya nabi dan rasul. Nah, sifat jaiznya yaitu seorang nabi ataupun rasul itu boleh mempunyai sifat-sifat kemanusiaan seperti mengantuk, lapar, kemudian haus. Nah, dengan catatan sifat-sifat tersebut tidak mengurangi atau tidak membuat derajat beliau itu turun. Kemudian ismatuhum kasairil malaikah wajibatu wa fadlul malaikat. Dan Allah itu menjaga nabi dan rasul seperti beliau menjaga malaikat. Di sini artinya itu Allah menjaga nabi dan rasul dari perbuatan-perbuatan yang jauh dari agama. Contohnya perbuatan maksiat, itu pasti Allah menjaga. Namun catatannya di sini nabi dan rasul itu derajatnya lebih tinggi daripada malaikat. Kemudian wal mustahilu diddukuli wajibin fahwat li khamsina bi hukmi wajibin. Setiap mukallaf wajib mengetahui, menghafalkan 50 sifat. Nah, 50 sifat ini terdiri dari 20 sifat wajib Allah, 20 sifat muhal atau 20 sifat mustahil Allah, kemudian 4 sifat mustahil Nabi, 4 sifat wajib Nabi, 1 sifat jaiz Allah, dan 1 sifat jaiz Nabi ataupun Rasul. Lanjut, tafsilu khamsati wa isrina lazim kullu mukallafin fahaqi waqtanim. Nah, di sini ada 25 nabi yang wajib kita mengetahuinya. Jadi setiap orang mukallaf itu wajib untuk mengetahui 25 nabi dan rasul ini. Dan yang pertama yaitu hum adamu idris wa nuhu huduma asolih wa ibrahim kullu mutabi. Lutu wa Ismailu Ishaqun kada Yaqubu Yusufu wa Ayyubu tada. Yang pertama yaitu Nabi Adam, beliau adalah bapaknya para manusia, yaitu manusia pertama di bumi. Yang kedua yaitu Nabi Idris. Nabi Idris saat ini masih hidup. Kemudian yang ketiga yaitu Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah nabi yang diselamatkan oleh Allah dari banjir bandang yang sangat besar. Kemudian yang ketiga yaitu Nabi Hud. Nabi Hud yaitu nabi yang diselamatkan oleh Allah dari tiupan angin yang sangat keras. Kemudian Nabi Soleh yaitu nabi yang diselamatkan oleh Allah dari teriakan malaikat Jibril yang menghancurkan kaum Samud. Yang kemudian adalah Nabi Ibrahim, adalah nabi yang diselamatkan oleh Allah dari api Raja Namrud. Jadi Nabi Ibrahim ini tidak bisa atau tidak mempan dibakar oleh api. Kemudian Nabi Lut, nabi yang diselamatkan oleh Allah dari tiupan angin yang sampai melemparkan batu-batu. Kemudian Nabi Ismail yaitu putra dari Nabi Ibrahim dengan Ibu Hajar, dan Nabi Ishak juga putra dari Nabi Ibrahim tapi dengan Ibu Saroh. Kemudian Nabi Yakub yakni putra dari Nabi Ishak, Nabi Yusuf yakni putra dari Nabi Yakub, Nabi Ayub juga putra dari Nabi Ishak. Kemudian Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Dzulkifli, Nabi Daud, kemudian Syuaibu wa Harun wa Musa wal Yasa, Dzulkifli, Dawuda, Sulaimanut Taba, Ilyasu, Yunusu, Zakaria, Yahya, Isa wa Toha Khotimun Da'waya. Di sini kelanjutannya yaitu Nabi Syuaib, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Yasa, Nabi Dzulkifli, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan yang terakhir yaitu Nabi kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita setiap muslim itu wajib untuk mengetahui dan menghafal 25 nabi dan rasul. Oke. Kemudian
tafsilu asyri minhumu Jibrilu, Mikalu, Israfilu, Izrailu, Mungkar, Nakir, Warakibu, Wakada, Atidu, Maliku, Waridwanuh, Tada. Nah, di sini nadom ini menjelaskan tentang 10 malaikat Allah. Nah, 10 malaikat Allah yaitu yang pertama malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini mempunyai tugas yaitu menyampaikan wahyu. Yang kedua malaikat Mikail yang mempunyai tugas untuk mengatur curah hujan, mengatur rizki, mengatur curah sungai, kemudian membentuk rupa dari para janin. Yang ketiga Nabi Israfil yang bertugas untuk meniup sangkakala nanti di hari kiamat. Yang keempat Nabi Israel yang bertugas untuk mencabut nyawa seluruh makhluk hidup. Kemudian malaikat Mungkar dan Nakir yang mempunyai tugas yaitu menanyai di alam kubur. Malaikat Raqib dan Atid yaitu mencatat apapun yang keluar dari diri hambanya, dari diri hamba Allah. Yaitu seperti seorang hamba melakukan apapun, entah itu kebaikan ataupun keburukan, pasti dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Kemudian malaikat Malik bertugas untuk menjaga neraka, dan malaikat Ridwan bertugas untuk menjaga surga. Lanjut, kemudian arba'atu min kutubi tafsiluha, Tauratu Musa bil huda tanziluha, Zaburu Dawuda wa Injilu ala Isa wa Furqanu ala khairil mala. Nah, pada nadam ini menjelaskan tentang 4 kitab suci Allah yang diturunkan kepada 4 nabi. Yang pertama yaitu kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, kemudian kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, dan kemudian kitab suci kita yaitu kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian lanjut, wasuhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakimil alimi. Nah, kita juga wajib untuk mengetahui bahwa Allah juga menurunkan suhuf untuk 2 nabi, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Kemudian wa kullu ma atabihi rasulu fahaquhu taslimu wal qabulu. Setiap sesuatu yang datang dari Rasul, maka kita wajib untuk menerima dan membenarkannya. Jadi apapun yang datang dari Rasul, kita harus membenarkan dan juga menerimanya, tidak boleh untuk menentangnya. Kemudian wa aujibi tasdiqa lil amini fi kulli ma jaa bihi fid dini, yaitu Allah mewajibkan untuk membenarkan Nabi Muhammad dengan segala sesuatu yang dibawa yang berhubungan dengan agama. Jadi kita itu wajib untuk membenarkan tentang apapun yang dibawa oleh Nabi Muhammad yang berhubungan dengan agama. Kemudian kadam tisalul amri innal amri wal intiha binahyihi ala amri, yaitu nadab ini menjelaskan bahwa kita harus mentaati apapun perintah Nabi saat beliau memerintah, dan kita harus meninggalkan apapun yang dilarang oleh Nabi. Baik, itu tadi penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya di sini juga masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang nadam yang dikarang oleh Syekh Iwad Al-Ghomrawi, yaitu yang pertama adatuha isyuna mithliha atats likuli waswin maqidun fiha tabat. Nah, nadam ini menjelaskan tentang 20 sifat mustahil atau lawan dari 20 sifat wajib Allah, yakni wahiyya adamu khudutsu kadzal fana wa kaunuhu mumathilan jalalana wa adamul qiyam aw tiqdaduhu wa ajzuhu amumkinil ijaduhu kada karahatu wajahlu samamu wal mautu aydan wal ama wal bakam. Nah, yang pertama yaitu Adam yang mempunyai arti tidak ada, yang kedua yaitu hudus yang mempunyai arti baru, yang ketiga yaitu fana yang mempunyai arti rusak, yang keempat yaitu mumatsalatul hawadisi atau kaunuhu mumatsilan yang mempunyai arti sama dengan makhluknya,
Kemudian yang kelima yaitu qiyamuhu biwarihi atau adamul qiyam, yaitu yang tidak berdiri sendiri. Kemudian ti'dadun atau ta'adud yang mempunyai arti berbilang. Yang di sini lawan dari ta'adud ini adalah sifat wahdaniyah atau esa. Kemudian yang ketujuh yaitu ajizun yang mempunyai arti lemah. Yang kedelapan yaitu yang karohah, lawan dari sifat irodah. Nah, karohah ini mempunyai arti terpaksa, sedangkan irodah yaitu berkehendak. Kemudian jahlun yang berarti tidak pandai, somamun yang berarti tuli, kemudian mautun yang mempunyai arti mati, umun atau yang di sini adalah berarti buta, kemudian bukmun yang berarti bisu. Jadi 13 sifat tersebut adalah sifat-sifat mustahil Allah, namun di sini juga ada lanjutannya, bukan 13 tetapi 20 ya lanjutannya, yaitu wa ma baqi min diha qad bana min dha falaisa yaqbalul bayana. Nah, sisa dari 13 sifat jadi kan ada 7 sifat, yaitu termasuk dari sifat-sifat maknawi Allah, mulai dari ajizun ila akhirihi. Jadi seperti ajizun itu menjadi ajizun, karohatun menjadi karihun, kemudian jahlun menjadi jahilun, sumun menjadi asomma, mautun berarti mayitan, amun berarti akma, bukmun yang menjadi bekam. Kemudian pada duha ahlihu kalakiyana kadal kadibu kitmanuhu diyana baladatun fatalati qad wajaba lillahi war rasulil kiramin nujaba. Nah, pada nadam ini menjelaskan tentang 4 sifat mustahil Nabi, yang di sini merupakan lawan dari 4 sifat wajib Nabi. Yang pertama yaitu khianah atau tidak dapat dipercaya. Seorang Nabi atau Rasul itu pasti dapat dipercaya. Nah, ini adalah kebalikannya. Kemudian kadhib yang mempunyai arti berbohong, kitman yang berarti menyembunyikan, dan ini merupakan lawan dari sifat tabligh. Kemudian baladah yang mempunyai arti tidak cerdas, yang merupakan lawan dari sifat fatonah. Nah, nadam-nadam itu tadi merupakan nadam karya Syah Iwad Al-Ghamrawi. Nah, kemudian itu tadi penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun salah yang saya ucapkan atau kurang pas ataupun bagaimana. Saya juga masih belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Bakhtiar. Saya dari kelas 10 ULA. Nomor absen saya adalah 31. Di sini saya akan menjelaskan nadam-nadam yang telah ditentukan untuk memenuhi tugas ujian semester 1. Kita akan langsung saja ke nadam yang pertama. Nadamnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wajah izun bifadlihi wa adlihi tarkun likuli mumkinin kafi'lihi. Maksud dari nadam ini adalah bahwasannya Allah itu berhak untuk meninggalkan atau mengerjakan sesuatu yang mungkin dikerjakan. Atau secara sederhananya adalah Allah boleh tidak mengerjakan sesuatu yang mungkin dikerjakan, sebagaimana beliau itu boleh mengerjakan sesuatu yang mungkin dikerjakan itu tadi. Artinya adalah Allah itu berhak memilih untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu itu, dan Allah berhak memilih atas keduanya. Jadi tidak ada yang berhak untuk mengatur Allah untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu itu. Dan adapun yang dimaksud dengan likuli mumkinin di sini adalah maksudnya apa yang boleh dilakukan dan apa yang bisa dilakukan atau dikerjakan dan boleh tidak dikerjakan oleh Allah itu hanya dalam ranah-ranah kemungkinan, sesuatu yang mungkin saja. Jadi ada sesuatu yang tidak mungkin dilakukan, ada. Itulah sesuatu yang tidak memiliki rumus, seperti halnya memasukkan
benda yang besar ke benda yang kecil, itu tidak bisa. Bisanya itu kalau benda yang besar itu tadi diperkecil, kemudian dimasukkan ke benda yang kecil itu tadi yang telah diperbesar. Seperti halnya memasukkan gunung ke telur, itu tidak bisa. Kecuali kalau telurnya itu tadi diperbesar, gunungnya diperkecil, ini bisa. Dan Allah bisa untuk melakukan ini. Begitu. Kita akan langsung lanjut ke nadam yang kedua. Arsala anbiya dawil fatona bisidqi wa tablihi wal amanah. Maksud dari nadom ini adalah Allah telah mengutus para nabi dengan sifat yang fatonah, sidik, tabligh, dan amanah, yaitu sifat cerdas, jujur, dan menyampaikan. Menyampaikan di sini artinya adalah para nabi itu harus, atau rasul itu harus menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh Allah kepada umatnya. Jadi kalau ada rasul yang tidak menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada umatnya, itu bukan nabi. Itu bukan nabi dan rasul. Jadi nabi dan rasul itu harus menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh Allah kepada umatnya. Kemudian nabi itu harus amanah, yaitu dapat dipercaya. Artinya adalah nanti kalau apa yang dibawa oleh nabi itu yang telah diamanahkan, yang sudah diamanahkan oleh Allah untuk disampaikan ke umatnya, kita sebagai umat itu bisa mempercayai apa yang dibawa oleh nabi dari Allah itu secara benar-benar 100% yakin, karena nabi itu tidak mungkin berbohong atau tidak mungkin tidak jujur, tidak amanah, tidak mungkin. Nabi itu pasti amanah. Kemudian Nabi juga dibekali oleh sifat fatonah. Fatonah itu cerdas. Mengapa kok dibekali dengan sifat kecerdasan? Karena kecerdasan ini dapat membantu para nabi ketika nanti di saat dia menyampaikan amanah dari Allah itu, kalau ada umat yang menentang ajaran Allah itu, dia dapat menggunakan kepandaian ini sebagai strategi untuk menanggulangi hal itu. Baiklah, kita akan langsung melanjutkan ke nadam selanjutnya, yaitu nadamnya Bismillahirrahmanirrahim. Wajaizun fi haqqihim min arodi bihoiri naksin ka khafifil marodi. Ya, jadi nadam ini menjelaskan tentang sifat jaiz atau sifat yang boleh pada Rasul. Adapun sifat yang boleh ada pada Rasul itu adalah sifat yang baru datang, ya. Jadi kalau ada sifat wajib itu pasti ada sifat jaiz, ada sifat boleh. Sifat bolehnya Rasul di sini adalah sifat yang baru datang atau anyar teko. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah para Rasul itu boleh memiliki sifat kemanusiaannya, seperti halnya mengantuk, haus, lapar, dan yang lain. Itu boleh, dengan catatan di mana sifat-sifat itu tadi tidak sampai mengurangi derajat keluhurannya para nabi dan rasul. Jadi dapat kita pastikan bahwasanya kemanusiaan atau sifat kemanusiaannya para rasul itu tidak sampai mengurangi derajat keluhuran daripada nabi dan rasul itu tersendiri. Beda kalau dengan kita itu bahkan marah saja itu melebihi batas, sampai-sampai orang lain itu berpikiran buruk tentang kita. Tapi kalau rasul dan nabi itu marahnya terjaga, jadi tidak sampai melukai dan tidak sampai merendahkan atau mengurangi derajat keluhurannya, tidak sampai. Kemudian kita akan berlanjut ke nadam selanjutnya, yaitu ismatuhum kasyairil malaikah wajibun wafadolul malaikah. Nadam ini menjelaskan bahwasanya Rasul itu terjaga. Maksudnya gimana? Allah itu telah menjaga para Rasul itu sebagaimana Allah itu menjaga para malaikat. Dan kita sebagai seorang mukallaf itu wajib mempercayai bahwasanya Allah itu memang benar-benar menjaga para rasul dan nabi sebagaimana Allah menjaga malaikat, yaitu menjaga dari perbuatan-perbuatan yang dikiranya dapat menyimpang atau dapat menimbulkan suatu dosa. Jadi rasul itu akan dijaga oleh Allah sebagaimana Allah menjaga malaikat. Perlu diketahui bahwasanya malaikat itu tidak pernah berpaling dari tugas yang diberikan oleh Allah. Begitupun juga dengan rasul dan nabi. Rasul dan nabi ini perlu kita ketahui adalah memiliki
memiliki derajat yang lebih tinggi daripada malaikat. Dan di antara nabi dan rasul yang derajatnya paling tinggi itu adalah Nabi Muhammad. Kemudian diikuti Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Nuh. Dari kelima rasul ini mereka disebut sebagai ulul azmi. Ulul azmi di sini mengartikan bahwasanya kelima rasul ini memiliki kesabaran yang tingkat tinggi dalam menghadapi tentangan dari umatnya yang menentang ajaran Allah. Seperti itu. Kemudian kita akan melanjutkan ke nadam yang berikutnya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wal mustahilu didukulli wajibi fahfat li khamsinina bi hukmin wajibi. Adapun arti dari nadam ini, namun sebelumnya perlu diketahui bahwasanya 7 nadam di atas nadam wa mustahilu ini adalah nadam yang disusun oleh Syekh Iwad Al-Gomrawi. Adapun nadam itu nanti akan saya bacakan dan saya artikan di akhir video ini nanti. Kemudian kalau nadam mustahilu ilakhirih ini adalah nadam yang disusun oleh Syekh Marzuki, yaitu pengarang daripada kitab Aqidatul Awam ini tersendiri, dan yang beliau peroleh dari mimpi dari Nabi Muhammad SAW tentunya. Kemudian adapun makna atau maksud dari nadam mustahilu ilakhirih ini adalah, maksudnya sifat mustahil ini adalah sifat yang kebalikannya daripada sifat wajibnya Allah dan Rasul yang telah dijelaskan di awal tadi. Jadi kita itu harus menghafalkan 50 sifat yang ada pada Allah dan Rasul. Adapun 50 sifat itu tadi yang ada pada Allah dan Rasul itu kalau kita pilih itu ada 20 sifat wajibnya Allah, 4 sifat wajibnya Rasul, 20 sifat mustahilnya Allah, 4 sifat mustahilnya Rasul, 1 sifat jaiznya Allah, dan 1 sifat jaiznya Rasul. Jadi maksud dari nadam ini kurang lebih seperti itu. Kita lanjut ke nadam berikutnya. Tafsilu khamsatin wa isrina lazim kulla mukallifin fahaqqiq wa tanim. Adapun maksud dari nadam ini adalah kita sebagai seorang mukallaf itu diwajibkan untuk mengetahui perincian daripada 25 rasul. Ya. Maka yakinlah dan ketahuilah akan hal-hal itu. Maksudnya nadam itu seperti ini. Dan adapun untuk perincian 25 nabi dan rasul itu tadi siapa saja akan dijelaskan di nadam berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hum Adamun Idrisu Nuhun Hudu Ma' Sholihin wa Ibrahimul kullu muttaba. Adapun perincian 25 rasul yang pertama adalah Nabi Adam. Nabi Adam ini adalah bapaknya para manusia. Kemudian ada Nabi Idris. Nabi Idris ini adalah nabi yang dalam syarah kitab Aqidatul Awam dikatakan beliau ini masih hidup sampai sekarang. Mungkin beliau ada di langit ke lapis ke-4, 6, 7, atau mungkin beliau ada di surga. Kemudian ada Nabi Nuh. Nabi Nuh ini adalah nabi ya yang diselamatkan Allah dari banjir bandang yang besar itu, yang disuruh untuk membuat perahu atau bahtera itu loh. Kemudian ada juga Nabi Hud. Nabi Hud ini adalah nabi yang diselamatkan Allah dari tiupan angin yang sangat kencang ya, yang menghancurkan kaum Ad. Kemudian ada Nabi Soleh. Nabi Soleh ini adalah nabi yang diselamatkan Allah dari jeritanya malaikat Jibril yang menghancurkan kaum Samud. Kemudian ada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini adalah nabi yang dalam ceritanya itu dibakar oleh Raja Namrud, namun beliau tidak terbakar. Kemudian daripada penjelasan rasul-rasul itu tadi dikatakan bahwasanya Allah menetapkan umat untuk mengikutinya ya. Oke, kita akan lanjut ke nadam berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Lutun wa Ismailu Ishaku kada Yakubu Yusufu wa Ayyubuh tada. Jadi nadam ini menjelaskan lanjutan dari perincian 25 nabi rasul tadi, yaitu Nabi Lut. Nabi Lut ini adalah nabi yang dalam ceritanya diselamatkan oleh Allah dari tiupan angin yang melemparkan batu-batu yang menghancurkan kaum kafir pada saat itu. Kemudian ada Nabi Ismail. Nabi Ismail ini adalah nabi yaitu
putra daripada Nabi Ibrahim. Kemudian ada Nabi Ishak. Nabi Ishak ini adalah anak dari Nabi Ishak ini adalah sama-sama dari keturunan atau putranya dari Nabi Ibrahim. Yang membedakan antara Ismail dan Ishak ini adalah kalau Ismail itu dilahirkan dari ibu yang bernama Hajar, kalau Ishak itu dilahirkan dari ibu yang bernama Sarah. Kemudian ada selanjutnya Nabi Yakub. Nabi Yakub ini adalah putra daripada Nabi Ishak. Kemudian ada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini adalah putra dari Nabi Yakub. Kemudian ada Nabi Ayub, sama juga Nabi Ayub ini adalah keturunan dari Nabi Ishak. Dan lafaz iqtada yang terakhir di sini hanyalah sebagai pelengkap nadom. Ya. Kemudian kita lanjut ke nadom yang selanjutnya, yaitu Syu'aibu, Harunu, wa Musa, wa Yasa, Dzulkifli, wa Dawudu, Sulaimanu, Tabak. Nadom ini menjelaskan kembali tentang perincian 25 Rasul. Yang pertama adalah Syu'aib. Nabi Syu'aib ini adalah nabi yang bergelar Khatibul Anbiya. Kemudian ada Nabi Harun. Kemudian ada Nabi Musa. Nah, Nabi Harun dan Musa ini adalah sama-sama anak dari Imron, ya, yang lahir dari ibu yang bernama Yuhannat. Kemudian ada Nabi Yasa. Nabi Yasa ini memiliki ayah bernama Abtu ibnu Ajus. Kemudian ada Nabi Dzulkifli. Kemudian ada juga selanjutnya Nabi Dawud bin Isa, dan juga ada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini adalah nabi putra dari Nabi Dawud. Nah, kemudian kita lanjut ke nadam berikutnya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ilyasu, Yunusu, Zakaria, Yahya, wa Isa, wa Toha, Khotimun, Da'hoya. Kemudian ada selanjutnya yaitu Nabi Ilyas. Setelah Nabi Ilyas, ya, Nabi Ilyas ada juga Nabi Yunus, ya. Nabi Yunus ini adalah nabi, ya. Nabi Yunus ini adalah nabi yang memiliki ayah bernama Mata, ya. Kemudian ada Nabi Zakaria. Setelah Nabi Zakaria ada Nabi Yahya. Nabi Yahya ini adalah nabi atau putra daripada Nabi Zakaria. Ya. Kemudian ada juga selanjutnya Nabi Zakaria ini kan putra daripada Nabi Zakaria, dan beliau ini adalah pemimpinnya orang-orang yang mati syahid kelak di hari kiamat. Kemudian yang selanjutnya ada Nabi Isa. Nabi Isa ini adalah yang dalam ceritanya itu dilahirkan tanpa ayah, yaitu dari ibu yang bernama Maryam. Kemudian yang terakhir adalah Toha. Toha di sini maksudnya adalah Nabi Muhammad, ya. Nabi Muhammad yaitu nabi kita, yaitu nabi akhir zaman, ya. Maka tinggalkanlah perbuatan-perbuatan yang menyimpang, ya. Seperti itu. Baiklah, kita lanjut ke nadam berikutnya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Tafsilu asrin minhumul Jibrilu, Mikalu, Israfilu, Israilu. Adapun nadab ini menjelaskan tentang perinciannya 10 malaikatnya Allah, ya. Dari jutaan malaikat itu di sini diterangkan 10 malaikatnya Allah. Adapun malaikatnya Allah yang pertama adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril adalah malaikat yang memiliki tugas untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi. Kemudian yang kedua ada malaikat Mikail. Malaikat Mikail ini adalah malaikat yang bertugas untuk mengatur banyaknya curah hujan, air sungai, lautan, dan juga membagi rezeki. Selain itu, malaikat Mikail juga bertugas untuk membuat rupanya janin yang ada di dalam rahim. Selanjutnya ada malaikat Israfil. Malaikat Israfil adalah malaikat yang bertugas untuk meniup sangkakala atau terompet di hari kiamat. Para ulama mengatakan bahwasanya terompet ini memiliki jumlah lubang yang sama dengan jumlah ruh, dan trompet ini nantinya akan ditiup sebanyak 2 kali, di mana tiupan yang pertama ini adalah tiupan untuk menghancurkan seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Kemudian tiupan yang kedua itu adalah tiupan di mana nanti ruh itu akan dikembalikan lagi ke jasad-jasad yang telah hancur tadi, dan tidak akan pernah ada ruh yang salah masuk ke jasadnya tadi. Dikatakan juga bahwasannya tiupan pertama dan tiupan kedua ini
jaraknya adalah 40 tahun. Kita dapat menemui hal ini dijelaskan di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 68 ya. Kemudian ada lagi yaitu malaikat Israel. Malaikat Israel ini adalah malaikat yang bertugas untuk mencabut nyawa manusia, hewan seperti kutu, nyamuk dan yang lainnya. Namun menurut kaum Mu'tazilah, malaikat Israel ini tidak mencabut nyawa hewan, tapi hanya mencabut nyawa manusia dan jin. Berbeda lagi dengan kaum yang lain yang mengatakan bahwasanya yang mencabut nyawa daripada hewan itu bukanlah malaikat Israel, tapi adalah pembantu daripada malaikat Israel itu sendiri. Hal ini sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Bajuri, bahwasanya malaikat itu dikatakan memiliki suatu kru yang dapat membantu mereka dalam melaksanakan tugas-tugasnya itu tadi ya. Kemudian malaikat Israel ini ya, dikatakan malaikat Israel ini memiliki teman yang jumlahnya itu sama dengan makhluk yang dapat mati, atau yang memiliki roh, itu jumlahnya itu sama. Malaikat Israel mempunyai teman sebanyak itu ya. Kemudian malaikat Israel ini akan mendatangi orang dengan bentuk yang baik apabila orang itu mukmin, namun akan datang dengan keadaan yang sebaliknya apabila orang itu bukan orang yang baik atau bisa dikatakan kafir, munafik atau yang lainnya seperti itu. Jadi maksud dari nadam ini kurang lebih seperti itu. Kemudian kita akan berlanjut ke nadam berikutnya. Munkar nakirun warokibun wakada atidu malikun waridwanuh tada. Jadi nadam ini menjelaskan lanjutan dari malaikat-malaikat Allah yang tadi juga, yaitu selanjutnya yaitu malaikat munkar dan nakir ya. Malaikat munkar dan nakir ini digambarkan dua malaikat yang hitam ya. Mereka mengapit bumi dengan taring mereka. Mereka mempunyai rambut yang menjulur panjang ya. Mata mereka bagaikan kilat yang menyambar. Bahkan dalam riwayat Zarqon itu dikatakan bahwasanya mata mereka itu bagaikan bejana yang besar. Perkataan mereka itu atau suara mereka itu bagaikan suara petir yang bergemuruh. Menakutkan sekali malaikat kedua, malaikat Allah yang ini ya. Mereka juga dikatakan bahwasanya nafas mereka itu bagaikan angin ribut. Dalam riwayat lain juga dikatakan bahwa nafas mereka itu bagaikan kobaran api. Hal ini menggambarkan betapa menyeramkannya ya malaikat munkar dan nakir ini ya. Terus apa tugas dari malaikat kedua ini? Malaikat ini bertugas untuk menanyai manusia dan jin. Menanyai di saat kapan? Yaitu di saat manusia dan jin ini sudah dikubur dan orang-orang sudah meninggalkannya. Maka kedua malaikat ini akan datang ya. Dan dengan tegas mereka akan menanyai, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, mana kiblatmu, apa agamamu, apa panutanmu, landasanmu, apa amalmu, dan siapa teman-temanmu. Kalau orang ini mendapatkan taufiknya Allah, maka dia akan dengan mudah menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Namun jika tidak mendapatkan taufiknya Allah, mungkin wallahu a'lam bishawab ya, mungkin mereka tidak akan bisa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan oleh malaikat munkar dan nakir ini ya. Kemudian malaikat munkar dan nakir itu juga digambarkan ya bisa datang dengan ramah apabila mayat yang ada di dalam kuburan itu adalah malaikat yang mukmin. Namun sebaliknya dengan keadaan yang menyeramkan itu tadi pada mayat-mayat yang atau orang yang telah meninggal itu dalam keadaan yang kurang baik atau kufur atau mungkin kafir atau mungkin munafik dan lain sebagainya. Ya, kemudian yang selanjutnya ada malaikat raqib dan atid. Malaikat raqib dan atid ini adalah salah satu golongan malaikat penjaga golongan kedua. Jadi malaikat yang menjaga manusia itu ada dua golongan. Golongan pertama itu ada 20 malaikat, di mana 10 malaikat itu menjaga di malam hari dan ada 10 malaikat yang menjaga di pagi hari, dan mereka bergantian di subuh dan di asyar. Tugas malaikat golongan pertama ini adalah menjaga seseorang dari mara bahaya. Tapi kalau golongan malaikat yang kedua ini adalah golongan malaikat yang akan mencatat apa-apa yang keluar dari hamba atau manusia yang dia jaga, yaitu malaikat
Yang golongan kedua ini adalah raqib dan atid ini. Namun banyak yang salah memahami tentang ini malaikat raqib dan atid ini. Ada yang menyatakan bahwasanya yang satu adalah malaikat raqib dan yang satu adalah malaikat atid ya. Namun sebenarnya tidak seperti itu. Yang dikatakan bahwasanya malaikat kedua ini bisa disebut sebagai malaikat atid, juga bisa disebut sebagai malaikat raqib ya, seperti itu. Jumlah malaikat ini ada 4 dan mereka juga sip-sipan ya, bergantian di malam dan pagi hari, di asar dan juga subuh. Tugas mereka adalah untuk mencatat apa-apa yang keluar dari hamba yang dia jaga ya. Jadi kalau hambanya itu melakukan perbuatan yang buruk, melakukan perbuatan yang baik, maka malaikat yang mencatat amal baik akan mencatat amal itu. Namun jika seorang ini melakukan amal keburukan, maka malaikat pencatat amal buruk tidak akan langsung mencatatnya. Dia akan bertanya dulu kepada malaikat pencatat amal baik, apakah boleh dicatat? Malaikat pencatat amal baik akan berkata, jangan, mungkin nanti dia akan bertobat. Namun jika selang waktu 6 jam kok tidak bertobat, maka silakan untuk dicatat. Dikatakan pula bahwasanya malaikat ini tidak akan berubah sebelum orang yang dia jaga ini telah meninggal. Dan kalaupun orang ini telah meninggal, nanti malaikat raqib dan atid ini akan berdiri di atas kuburannya. Mereka akan berzikir, mereka akan bertasbih dan mencatat amal-amal atas tasbih dan tahlil mereka ini untuk mayat, untuk orang yang selama ini dia jaga selama hidupnya itu ya. Kemudian ini dengan catatan kalau mayatnya ini mukmin, tapi kalau mayatnya itu tidak mukmin atau mungkin berdosa, dosanya itu sangat besar ya, seperti kafir ataupun munafik, mereka akan melaknatnya sampai hari kiamat. Ada 3 masa di mana malaikat ini tidak mengikuti kita, yaitu pada saat kita buang air besar, buang air kecil, kemudian saat kita berhubungan, dan terakhir adalah saat kita sedang mandi, karena di saat inilah kita akan membuka aurat ya. Namun bagaimana cara mereka mencatatnya, yaitu kalau kita melakukan amal baik maka mereka akan mencium aroma yang wangi. Namun sebaliknya jika kita melakukan keburukan, mereka akan mencium aroma yang busuk ya. Kemudian malaikat selanjutnya yaitu malaikat Malik. Malaikat Malik adalah malaikat yang bertugas untuk menjaga neraka. Dikatakan juga bahwasannya malaikat Malik ini memiliki teman, dibantu oleh teman yaitu malaikat Jabaniyah. Malaikat ini berjumlah 19 golongan, di mana setiap golongan itu masih memiliki lagi tentara yang jumlahnya tidak dapat diketahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun perlu diketahui ya, bahwasanya neraka itu ada sekitar 7 tingkatan, seperti neraka jahanam yang untuk orang-orang yang durhaka itu ya. Namun neraka ini dikatakan akan sepi jika orang-orang itu telah diangkat ke surga. Ada juga neraka Lado, Hatoma, Syair, Syakor, Jahim dan juga Hawiyah. Neraka-neraka ini akan dimasuki oleh golongan-golongan orang-orang tertentu yang telah ditentukan. Perlu diketahui juga bahwa neraka ini memiliki atau bumi neraka itu terbuat dari timah, atapnya terbuat dari tembaga, dinding-dindingnya terbuat dari belerang, dan bahan bakarnya adalah manusia ya. Berlanjut ke malaikat yang terakhir dalam nadam atau yang dijelaskan di sini adalah malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan adalah malaikat penjaga surga, sekaligus sebagai malaikat yang mengepalai penjaga-penjaga surga yang lain ya. Adapun surga ini ada 8 pintu ya, ada pintu syahadatain, sholat, puasa, zakat, haji, ma'ruf nahi munkar, silaturahim dan jihad di jalan Allah. Kemudian ada juga surga itu ya. Surga itu ada beberapa tingkatan juga, yaitu ada surga yang paling utama yaitu surga Firdaus, kemudian ada juga Ma'wa, Khuld, Naim, Aden, Darussalam dan Darul Jalal ya. Surga itu ada tempatnya kenikmatan ya, yang belum pernah kita rasakan sebelumnya ya. Buminya surga itu terbuat dari misik dan ja'faroh ya. Ini menggambarkan betapa indahnya surga. Semoga kita kelak menjadi ahli surga. Amin. Kemudian kita lanjut kembali ke nadam yang berikutnya, yaitu arba'atun min kutubin tafsiluha Tauratu Musa bil huda tanziluha. Nadam ini menjelaskan bahwasannya Allah telah menurunkan
kitab-kitab, yaitu sebanyak 4 kitab ya. Namun perlu diketahui bahwasannya kitab Allah yang diturunkan itu tidak hanya ada 4, melainkan ada banyak ya. Ada yang mengatakan sebanyak 104, ada juga yang mengatakan ada 114. Namun menurut kaum Asy'ar tidak perlu membatasi ada berapa jumlah kitab yang diturunkan oleh Allah dengan menggunakan bilangan-bilangan tertentu ya. Kemudian di dalam Nadhm ini adalah kitab yang pertama, yaitu kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Dalam satu riwayat dikatakan bahwasanya Wahab itu menemukan 4 baris tulisan yang ada di dalam kitab Taurat, di mana tulisan atau baris pertama yaitu berbunyi, barang siapa yang membaca kitab Allah lalu dia menyangka bahwa Allah tidak akan mengampuninya, maka mereka telah menghina ayat Allah. Kemudian yang kedua adalah barang siapa yang merendahkan diri atau bertawaduk kepada orang kaya karena kekayaannya, sungguh dia telah kehilangan 2/3 agamanya. Kemudian yang ketiga adalah barang siapa yang bersedih atas apa yang telah dia lalui atau atas apa yang telah ia lewatkan ya, maka sungguh ia telah marah terhadap kodok Tuhannya. Kemudian yang keempat adalah barang siapa yang mengeluhkan suatu musibah, maka sungguh ia telah mengeluhkan Tuhannya. Jadi kitab Taurat ini ya diturunkan adalah sebagai petunjuk bagi umat manusia. Lanjut ke nadom selanjutnya, yaitu Zaburu Dawud wa Injilu ala Isa wa Furqanu ala khairil mala. Nadom ini menjelaskan bahwasannya ada juga kitab selanjutnya yaitu kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Dawud, kemudian kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Musa, dan kitab Al-Qur'an yang di sini adalah disebut sebagai Al-Furqan itu ya. Itu adalah Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan bahwasannya hukum-hukum yang dibawa oleh Rasulullah itu adalah hukum-hukum yang dia pelajari dari Al-Qur'an. Ulama juga berpendapat bahwasanya tidak akan ada orang yang bisa memahami makna Al-Qur'an secara menyeluruh kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala itu sendiri ya. Lanjut ke nadom yang selanjutnya, yaitu Wasuhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakimil alimi. Nadom ini menjelaskan bahwasanya selain dari 4 kitab yang telah saya jelaskan tadi, masih ada lampiran-lampiran lain yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Dan kita harus meyakini bahwasanya memang Allah menurunkan lampiran-lampiran itu kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Adapun lampiran-lampiran itu berisikan firman-firman-Nya Allah yang maha mengatur makhluk dan juga maha mengetahui. Dikatakan bahwasannya Abu Dzar pernah bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai apa yang terkandung di dalam lampiran-lampiran yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim dan juga kepada Nabi Musa. Kemudian Nabi menjawab bahwasannya adapun lampiran-lampiran yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim itu merupakan lampiran-lampiran yang berisikan tentang kalam-kalam perumpamaan. Kalau kalam-kalam yang atau lampiran-lampiran yang diberikan Allah kepada Nabi Musa itu adalah berisikan tentang nasihat-nasihat dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjut ke nadom yang terakhir yang ditugaskan, yaitu Faqulu ma ata bihi rasulu fahaquhus taslimu wal qabulu. Ya, jadi nadom ini menegaskan ya bahwasannya apa yang dibawa oleh Rasulullah itu harus kita terima dan kita benarkan. Sesuatu itu berhak untuk dibenarkan dan juga berhak untuk kita terima. Jadi kurang lebih maksud dari nadom ini adalah sebagai berikut itu tadi. Baik, di sini saya akan membacakan nadom-nadom yang disusun oleh Syahiwat Al-Ghomrawi. Tadi dikatakan bahwasanya nadom ini adalah 7 nadom sebelum daripada nadom wal mustahilu ila akhirih. Jadi 7 nadom di
atasnya nadam wa mustahilu ini adalah nadam-nadam yang disusun oleh Syekh Iwad Al-Gomrawi. Adapun 7 nadam itu yang pertama adalah akan saya bacakan dan akan saya maknai sekaligus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dua utawi suwali wajibat iku isruna 20 mislaha halih madani wajibat atat kang wus teko apa adat dua iku likuli wasfin kedua saben-saben sifat nakidun utawi sifat kang nentang fiha ing dalam sifat wajib sabat kang wis tetep apa ma wahia utawi adaduha iku al adamu sifat ora ono kudu suhu lan sifat anyar tekoni Gusti Allah iku kadal fana kaya sifat fana utawa rusak itu ya. Kemudian wakunuhu lan onone Gusti Allah iku mumasilan madani jala kang moho luhur sapa Allah lana maring kita. Wa adamul qiyami lan sifat ora jumenenge kelawan date dhewe. Au tiktaduhu utawa wilangane Gusti Allah wa ajzuhu lan sifat apese Gusti Allah an mumkinin saking perkara kang kongang ijaduhu apa mujudake mungkin iku kada kaya mengkono-mengkono ajzuhu karohatun utawi sifat kapeksa wajah lun lan bodoh wa somamu lan budek bal mautulan mati aidan halih malih bal amalan wuta wal bakamu lan bisu wama bagi wama utawi sifat bagikan keri apa ma mingdiha saking piro-piro suwali sifat wajibat iku kadebana teman-teman wis pertelo apa ma min ada saking iki ajizu ilah falaisa mongko ora ana apa ma iku yakbalu nerima apa ma albayana ing kapertelan wadidua utawi suwali sifat wajib rasul iku akhilhu mohalno sira ing didun kal khianah kaya sifat khianat iku kada kaya mengkono-mengkono khianat al-kadibu utawi sifat goroh kitmanuhum lan sifat menyembunyikan atau ndelikne dinah ing agamane Gusti Allah baladatun lan sifat bodoh namun sifat bodoh di sini kalau kita maknai itu alangkah lebih baiknya yaitu tidak cerdas saja ya tidak cerdas fada utawi iki sifat ing dhuwur mau iku aladi perkara qad wajabat kang temen-temen wis wajib apa aladi lillahi tetep kedue Gusti Allah wa rasulilan rasul le Allah al kirami kang mulya anu jaba kang agung. Jadi nadom-nadom yang ditulis oleh Syekh Iwad Al-Gomrawi ini secara garis besarnya yaitu menjelaskan tentang sifat mustahilnya Allah dan sifat mustahilnya Rasul. Seperti itu, kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.